Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Gadis Wanda, saya dari kelas 3 PKD 3, NIM 96202053. Saya berasal dari Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen pembiayaan. Nah, materi yang akan saya bahas hari ini mengenai organisasi pembiayaan syariah. Yang pertama itu dasar-dasar pembiayaan syariah. Yang kedua, fungsi organisasi pembiayaan syariah. Yang ketiga, teknik pembiayaan bank syariah. Dan yang terakhir, struktur organisasi pembiayaan bank syariah. Baik, langsung saja teman-teman. Yang pertama ada dasar-dasar pembiayaan bank syariah. Suatu pembiayaan bermasalah tidak selalu ditimbulkan oleh kegagalan usaha nasabah semata. Tidak sedikit kasus kegagalan pembiayaan diakibatkan oleh penyimpangan penggunaan pembiayaan. Untuk memenuhi tanggung jawab, bank dapat mengadopsi prinsip-prinsip kehati-hatian yang merupakan best practice sebagaimana petunjuk yang dikeluarkan oleh The Basel Committee. Basel ini memberikan pedoman umum tentang tata cara pengelolaan risiko pembiayaan yang baik, yaitu menciptakan lingkungan risiko pembiayaan yang memadai. Lingkungan risiko pembiayaan ini meliputi top manajemen, senior manajemen, pejabat, atau petugas pelaksana penyaluran pembiayaan, termasuk pengukuran risiko, administrasi, dan pemantaunya. Manajemen bank harus mengatur sedemikian rupa sehingga seluruh aspek lingkungan risiko pembiayaan tersebut tersedia dan berfungsi sebagaimana diharapkan. Hal itu berarti bank harus menetapkan sasaran pasar pembiayaan yang akan disalurkan berikut keuntungan yang diharapkan. Kemudian memastikan bahwa penyaluran pembiayaan dilakukan dengan proses yang baik. Meskipun memiliki prinsip-prinsip yang sama, tata cara penyaluran pembiayaan berbeda-beda untuk tiap jenis pembiayaan. Penyaluran pembiayaan untuk pembiayaan konsumsi, pembiayaan pemilikan rumah tentu berbeda dengan tata cara pemasaran, asesmen, administrasi, dan monitoring untuk pembiayaan korporasi besar. Karena itu, apabila bank memutuskan masuk ke segmen pembiayaan. Dan yang ketiga, melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran, dan pemantauan proses secara memadai. Setiap pemberian pembiayaan, baik small, consumer, komersial, corporate, maupun wholesale adalah investasi yang diharapkan akan mendatangkan profit bagi bank. Selain ketersediaan infrastruktur pengukuran risiko setiap pengajuan pembiayaan, bank harus memiliki kemampuan mengadministrasikan penyaluran fasilitas pembiayaan dengan baik. Hal tersebut dilakukan agar bank dapat melakukan evaluasi kinerja dari pejabat proses pembiayaan dan dapat menjadi bukti hukum apabila suatu saat terdapat perselisihan antara nasabah dengan bank. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa ada pengendalian yang cukup terhadap risiko pembiayaan. Begitu sempurnanya sistem yang dimiliki bank, kondisi-kondisi tertentu, pejabat pembuat keputusan pembiayaan mungkin harus mengambil kebijakan yang mungkin menyimpang dari aturan baku yang telah ditetapkan. Sistem persetujuan pembiayaan juga tidak sepenuhnya menutup celah bagi oknum dalam bank yang memanfaatkan kelemahan sistem yang ada untuk mengambil keuntungan pribadi. Demi meminimalisir kerugian bank tersebut, bank harus memiliki sistem pengawasan yang mampu mendeteksi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran fasilitas pembiayaan secara dini. Nah, berikutnya ada fungsi pembiayaan bank syariah. Yang pertama, fungsi strategis dan penetapan kebijakan pembiayaan. Fungsi strategis penyaluran pembiayaan dilakukan oleh direksi dengan persetujuan komisaris. Untuk menerjemahkan kebijakan strategis dalam bidang pembiayaan, dibentuk unit kerja yang bertugas merancang produk, menyusun ketentuan, dan prosedur yang menjadi pedoman bagi unit kerja lain dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, fungsi pemasaran. Penjualan lebih merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pembeli atau nasabah untuk membeli produk dan jasa yang ditawarkan.
Sedangkan pemasaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempermudah terjadinya penjualan. Yang ketiga, fungsi monitoring dan kebijakan pembiayaan. Fungsi ini bertugas mengevaluasi proses pengukuran risiko dan proses persetujuan pembiayaan dan menyampaikan usulan perbaikan kepada unit kerja yang menetapkan peraturan dan prosedur yang dilakukan oleh unit kerja. Yang keempat, fungsi administrasi pembiayaan. Dalam pengelolaan pembiayaan, fungsi administrasi dimulai saat marketing menyiapkan aplikasi permohonan usulan fasilitas pembiayaan dengan membantu memverifikasi informasi data-data lapangan dengan jaminan. Kemudian, setelah aplikasi pemberian fasilitas pembiayaan diajukan kepada komite pemutus pembiayaan, maka pelaksana administrasi pembiayaan harus melakukan dokumentasi usulan penolakan atau reject atau persetujuan approve pembiayaan oleh komite pemutus pembiayaan. Yang kelima, fungsi pengambilan keputusan atau kewenangan. Prinsip utama yang digunakan dalam mengatur kewenangan pengambilan keputusan pembiayaan dikenal dengan istilah Four Eyes Principle. Berdasarkan prinsip tersebut, pengambilan keputusan pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang memegang peran bisnis, yaitu yang memiliki tugas mencapai target pertumbuhan bisnis bank dan pejabat yang bertugas mengelola risiko. Yang ketiga ada teknik pembiayaan bank syariah. Penetapan struktur organisasi pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada independensi setiap pejabat atau unit kerja yang terlibat. Prinsip ini berarti bahwa keputusan pembiayaan tidak bisa diambil hanya oleh satu pejabat bank yang memiliki tugas mencapai target bisnis, melainkan juga harus melibatkan beberapa pejabat atau unit kerja lain yang bertugas mengevaluasi resiko pembiayaan secara mendalam. Yang kedua ada check and balance. Seorang finance office diberikan target yang lebih besar dan dituntut bekerja lebih keras dan lebih cepat. Namun, hal tersebut berakibat pada menurunnya tingkat kehati-hatian. Dalam bentuk kurang lengkapnya informasi yang dihimpun, lemahnya analis keuangan dan risiko yang dilakukan, dan tidak tertanganinya pemantauan kinerja usaha nasabah. Yang ketiga ada spesialisasi. Untuk mengenali resiko-resiko yang melekat pada setiap pengajuan pembiayaan dengan baik, diperlukan spesialisasi pejabat pengusul maupun pembuat keputus pembiayaan. Semakin besar skala pembiayaan yang akan disalurkan, semakin diperlukan account office dengan pemahaman usaha nasabah yang cukup mendalam. Ada sinergi antara unit kerja yang terlibat. Dalam proses persetujuan pembiayaan terdiri atas serangkaian proses yang dilakukan beberapa unit kerja yang bisa jadi memiliki fungsi yang terlibat bertolak belakang. Ada pengendalian dalam pemenuhan aspek syariah. Pengelolaan pembiayaan di bank syariah tidak sekedar untuk menghindarkan bank dan resiko pembiayaan. Penyaluran pembiayaan juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah yang menjadi acuan utama dalam kegiatan perbankan syariah. Nah, di sini ada pembentukan struktur organisasi penyaluran pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemisahan fungsi bisnis atau sale dan processing atau administrasi operation. Yang kedua, ada pemisahan fungsi administrasi pembiayaan dengan fungsi pengendalian risiko pembiayaan. Yang ketiga, ada pemisahan fungsi pengendalian risiko pembiayaan dengan fungsi penjualan atau marketing pembiayaan. Dan yang keempat, ada unit kerja yang memonitoring kesesuaian objek dan struktur pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah. Struktur organisasi pembiayaan bank syariah yang pertama ada CEO, singkatan dari Chief Executive Office. CEO ini dianggap sebagai perwira tertinggi di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada direksi, memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Selain itu, tugas direksi juga menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan. Yang ketiga, kredit komit.
Kredit berwenang merekomendasikan dan atau memutus pemberian kredit baru, tambahan, penurunan, perpanjangan, dan atau restrukturisasi yang dikelola oleh bisnis unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan perubahan struktur kredit. Yang keempat, financing policy and monitoring, bagian yang terkait dengan kebijakan dan pengawasan pembiayaan. Yang kelima, finance sales, bagian yang terkait dengan penjualan pembiayaan dari perusahaan. Nah, yang keenam ada risk management. Risk management ini adalah melakukan identifikasi risiko finansial, keselamatan dan keamanan perusahaan, menyiapkan rencana untuk mengurangi risiko perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada compliance. Compliance ini adalah seseorang yang memiliki tugas untuk melakukan analisis kesenjangan dan penilaian risiko, merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan proses dan program manajemen risiko. Yang ke-8 ada administrasi operasional financing, yaitu staf keuangan bertanggung jawab atas semua kegiatan keuangan, misalnya melakukan penyusunan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Yang ke-9 ada account office, yang bertugas untuk mengenalkan produk kepada konsumen, menjaga hubungan baik dengan konsumen, berkoordinasi dengan divisi lain, memberikan solusi kepada konsumen, mengelola hutang dan piutang perusahaan, dan memperkenalkan perkreditan kepada nasabah. Dan yang ke-10 ada Syariah Compliance Office, yang bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional atau yang biasa disingkat menjadi DSN. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.